Shalom, shalom, shalom adik-adik SMP SMK Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Hari ini adik-adik, firman Tuhan berbicara atau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang yang namanya belajar dari sebuah kegagalan. Belajar dari sebuah kegagalan sangat luar biasa. Amin. Mungkin kita sering gagal dalam situasi, dalam hal tertentu yang ingin kita coba. Contohnya kita ingin menjadi peringkat yang pertama, tapi kita masih belum bisa meraihnya. Contohnya lagi ketika kita mau meninggalkan yang namanya sesuatu yang tidak baik menurut kedagingan kita, tetapi kita masih belum bisa, kita gagal, tapi kita harus berani mencobanya lagi. Kita belajar dari kegagalan, tapi belajar dari kegagalan bukan menjadi membuat kita lebih menyerah. Belajar dari kegagalan bukan membuat kita mengerti, cuma sekedar mengerti saja. Ternyata seperti itu saja, ternyata seperti ini saja. Bukan seperti itu. Belajar dari kegagalan yang berarti artinya kita meningkatkan motivasi kita, meningkatkan semangat kita untuk meraih sesuatu yang ingin kita raih atau yang ingin kita dapatkan. Amin. Kenapa kita belajar tentang yang namanya dari kegagalan? Anak-anak Tuhan harus berani yang namanya mencoba sesuatu hal-hal yang baik. Harus mampu belajar untuk yang namanya membuat sesuatu hal-hal yang baik atau menciptakan hal yang baru yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi untuk meraih semuanya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mungkin kita sering yang mengalami namanya terjatuh kegagalan karena situasi, karena apapun yang membuat semangat kita rusak. Tapi kita harus tahu, kita harus belajar yang namanya dari kegagalan supaya kita meraih yang namanya kemenangan. Amin. Mengapa kita harus belajar yang namanya dari kegagalan? Yang pertama, karena orang seringkali jatuh yang namanya dari kegagalan karena kegagalan sering dipicu oleh yang namanya kesombongan hati kita. Cara kita untuk mengatasi yang namanya kegagalan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu buat kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan bahwa Allah akan bekerja. Allah tidak akan membiarkan jatuh kita sampai tergeletak. Allah akan bekerja untuk memberikan yang namanya terbaik. Allah akan bekerja untuk memberikan kita yang namanya hikmat ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus yang namanya percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan membantu kita, bahwa Allah akan bekerja dalam segala situasi apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi kita tidak perlu yang namanya khawatir tentang kegagalan. Yang kedua, atau bagaimana cara kita untuk mengatasi yang namanya kegagalan adalah yang kedua, kita harus melupakan yang namanya masa lalu kita. Kenapa melupakan masa lalu? Karena ketika kita melupakan masa lalu kita, berarti kita mengetahui bahwa itu tidak baik, tetapi kita berlari-lari kepada sesuatu tujuan yang nanti akhirnya garis finish. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan kita berlari-lari kepada tujuan untuk meraih kemenangan. Untuk meraih kemenangan kita berlari ke tujuan. Kita memandang jauh ke depan. Kita memandang garis finish, kita memandang akhir yang baik untuk tujuan dari suatu pencapaian kita. Bukan yang namanya mengingat masa lalu, karena ketika kita mengingat masa lalu, itu akan mengontrol pikiran kita, itu akan mengontrol hati kita, itu akan mengontrol kehidupan kita sehingga kita merasa kurang percaya diri, sehingga kita merasa tidak mampu, sehingga membuat kita yang namanya merasakan yang namanya minder. Kita percaya Allah sudah bekerja, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, dan kita melupakan masa lalu. Hal-hal yang membuat seringkali kita gagal
untuk belajar yang namanya dari kegagalan adalah satu, yang namanya karena kesombongan. Yang kedua, karena kita tidak kurang percaya diri. Yang ketiga, karena kita tidak menjaga motivasi kita, tidak menjaga impian kita, kita tidak menjaga tujuan kita sehingga kita mudah terombang-ambing. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya adik-adik SMP dan SMK Kristen Eli, memiliki masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sehingga adik-adik SMP dan SMK Kristen Eli berlari-lari kepada tujuan akhir kemenangan, karena percaya adik-adik bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang adik perbuat, sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak bertentangan terhadap firman Tuhan, maka Allah akan bekerja. Amin. Sehingga kita meraih kemenangan, kita memuliakan nama Tuhan Allah. Amin. Jadi demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.